Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami dari kelompok 7 untuk menjelaskan materi tentang metodologi studi Islam dalam kajian tasawuf, di mana untuk kelompok 7 ini terdiri dari 2 orang. Yang pertama, saya Zufal Aulia Hanif dengan NPM 2204010014 dan teman saya Hilda Putri Pramesti dengan NPM 2204010013. Baik, pada materi kali ini terdapat 4 pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan mengenai definisi, yang kedua dasar teoritis, yang ketiga problematika, dan yang keempat adalah analisis penyelesaian persoalan. Baik, untuk pembahasan yang pertama adalah pembahasan definisi metodologi studi Islam dalam kajian tasawuf. Dalam pembahasan definisi metodologi studi Islam ini terdapat 3 pengertian pokok. Yang pertama adalah definisi metodologi, yang kedua adalah definisi studi Islam, dan yang ketiga adalah definisi kajian tasawuf. Selanjutnya, untuk definisi yang kedua adalah definisi studi Islam. Studi Islam secara etimologi atau harfiah merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yakni dirosah Islamiyah, yang berarti kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Adapun studi Islam menurut terminologi adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, dengan ajaran maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara baik dalam kehidupan sehari-hari. Definisi yang ketiga adalah mengenai definisi kajian tasawuf. Dari segi kebahasaan terdapat sejumlah istilah yang dihubungkan dengan tasawuf. Harun Nasution misalnya menyebutkan 5 istilah yang berhubungan dengan tasawuf, yaitu yang pertama al-sufah, yang kedua sof, yang ketiga sufi, dan yang keempat suf, serta yang kelima adalah sopos. Untuk kata yang pertama adalah al-sufah, di mana artinya adalah orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah, yang berarti ini menggambarkan keadaan orang yang mencurahkan jiwa raganya, harta benda, dan lain sebagainya hanya untuk Allah. Pengertian selanjutnya adalah saf, yang memiliki arti barisan yang dijumpai dalam melaksanakan sholat jamaah. Ini menggambarkan keadaan orang yang selalu berada di barisan depan dalam beribadah kepada Allah dan melakukan amal kebajikan lainnya. Untuk kata yang ketiga adalah sufi, yang memiliki arti bersih dan suci, yang menggambarkan orang yang selalu memelihara dirinya dari perbuatan dosa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Kata yang keempat, suf, memiliki arti kain wol yang kasar, di mana menggambarkan orang yang hidupnya serba sederhana, tidak mengutamakan kehidupan dunia. Selanjutnya, kata yang kelima adalah kata sopos, di mana sopos ini memiliki arti hikmah, di mana menggambarkan keadaan orang yang jiwanya senantiasa cenderung kepada kebajikan. Dan selain dari pengertian kebahasaan,
Kajian tasawuf ini memiliki arti menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Ibnu Khaldun, di mana tasawuf adalah ilmu syariat yang timbul kemudian di dalam agama, bertekun dalam ibadah, hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menolak kenikmatan harta benda di dunia. Selanjutnya pengertian kajian tasawuf menurut ahli Imam Al-Junaid. Tasawuf adalah keluar dari budi yang tercela, kemudian masuk ke dalam budi yang terpuji. Dalam teori rukun agama, tasawuf merupakan bagian tak terpisahkan dari ihsan. Tasawuf dalam konteks ini mempunyai definisi ilmu yang isinya adalah kajian-kajian serta praktek ihsan yang hasil akhirnya adalah akhlak atau etika luhur manusia. Tasawuf dalam kajian metodologi studi Islam berarti sebuah konsep akhlak dan etika yang bisa digunakan pendekatan dalam mengkaji Islam. Proses ini tergolong langka karena sangat jarang para akademisi Islam saat ini menggunakan pendekatan ini. Padahal secara teori, pendekatan tasawuf adalah paling komprehensif karena hasil akhirnya merupakan sebuah rumusan etika atau akhlak manusia yang pada kondisi milenial saat ini jadi gada terakhir manusia untuk tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan atau kejahatan dan juga merugikan orang lain. Baik, untuk pembahasan yang kedua adalah mengenai dasar teoritis metodologi studi Islam dalam kajian tasawuf. Pada materi dasar teoritis ini kami mengambil 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan historis, di mana pada dasarnya pendekatan historis ini dapat dikatakan bahwa semua pendekatan yang berkembang dalam kajian tasawuf di dunia akademik dipengaruhi oleh pendekatan historis itu sendiri. Selanjutnya, pendekatan historis menekankan pentingnya masalah pengaruh mempengaruhi antara pemikiran dan gerakan yang terdahulu terhadap pemikiran dan gerakan yang muncul sesudahnya. Kajian historis terhadap tasawuf biasanya sangat menekankan pada kronologi, perkembangan pemikiran, dan gerakan berdasarkan tanggal dan periode. Adapun kesulitan yang dihadapi dalam pendekatan historis ini antara lain adalah manakala bukti-bukti sejarah yang tersedia itu kurang memadai. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan sosiologis. Maksud pendekatan sosiologis adalah mengkaji sufisme sebagai fenomena sosial atau kemasyarakatan. Karena itu, pendekatan sosiologis mencakup pendekatan sosiologi dan antropologi. Dalam pendekatan sosiologis, kajian historis tentu sangat diperlukan, terutama untuk membantu memahami perkembangan yang tengah terjadi di masa sekarang. Tarekat sebagai sebuah gerakan yang terorganisasi memang jelas sekali bersifat kemasyarakatan, dan karena itu akan tepat sekali kalau didekati dengan ilmu-ilmu sosial. Kajian tokoh cenderung kurang mendapat perhatian, khususnya kajian yang memfokuskan pada aspek pemikiran. Tetapi sebenarnya kajian tokoh sangat mungkin untuk ditelaah dengan pendekatan sosiologis, khususnya apabila tokoh yang bersangkutan memiliki pengikut dan pengagum yang banyak. Teori Max Weber tentang karisma atau teori-teori seputar otoritas keagamaan mungkin dapat membantu untuk mengembangkan kajian mengenai seorang tokoh sufi secara sosiologis. Demikian pula tentang teori hubungan patron-klien dan kepentingan ekonomi politik yang telah disinggung. Pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan filologis.
di mana dalam pendekatan filologis pertama-tama harus ada naskah yang diteliti dan akan lebih baik kalau naskah itu umurnya tua dan jumlahnya lebih dari satu agar bisa dilakukan perbandingan. Syarat utama untuk bisa melaksanakan kajian filologis ini adalah kemampuan untuk memahami naskah yang dikaji. Memang, kajian menyunting atau mentahqiq sebuah naskah klasik, apalagi di dalam bidang ilmu tasawuf, bukanlah pekerjaan yang mudah. Kajian filologis tidak sekedar bertujuan untuk memproduksi naskah yang dianggap sebagai salinan yang paling tepat, tetapi juga mencoba untuk memberikan keterangan lebih lanjut dan lebih jauh agar naskah tersebut bisa dipahami oleh pembaca. Di Indonesia ini, terjemahan karya-karya tasawuf masih sangat sedikit dan banyak dilakukan dari tangan kedua, yakni terjemahan dari terjemahan orang lain, dan penerjemahnya kadang-kadang tidak ahli di bidangnya. Ini memang karena akibat banyaknya karya-karya terjemahan yang dilakukan secara amatiran dan kemudian diedarkan di pasar. Dan barangkali salah satu cara untuk meningkatkan kualitas terjemahan khususnya di bidang tasawuf adalah membuka peluang bagi dimungkinkannya karya-karya terjemahan untuk dijadikan tesis dan disertai. Terjemahan secara ini akan lebih bermutu karena akan diperiksa oleh seorang pembimbing yang ahli di bidang yang bersangkutan. Adapun karya-karya yang bisa diterjemahkan adalah karya dari Masnawi, karya Jalaluddin Rumi, Kasyif al-Mahjub, karya Al-Juhwiri, Tarjuman al-Aswaq, karya Ibnu al-Arabi. Di kalangan Muslim, Abdurrahman Badawi, Fazlur Rahman, dan Syed Husin Nasr juga melakukan hal yang serupa untuk karya-karya klasik lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan problematika studi Islam dalam kajian tasawuf. Problematika ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah krisis moral dan yang kedua adalah krisis spiritual. Krisis moral dianggap sebagai penyebab utama merosotnya kehidupan sosial keagamaan masyarakat modern. Akan tetapi, ada pendapat yang mengatakan bahwa krisis moral yang terjadi pada kehidupan modern saat ini hampir meraba seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Ini sebenarnya berasal dan bermuara pada krisis spiritual. Yang kedua adalah krisis spiritual. Munculnya problem spiritual yang dialami manusia modern saat ini. Bermula dari hilangnya visi keilahian yang disebabkan oleh manusia modern itu sendiri, yang senantiasa bergerak makin menjauh dari pusat eksistensi. Krisis spiritualitas yang telah menimbulkan berbagai penyakit spiritual saat ini, kecuali manusia modern harus kembali ke pusat eksistensi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis dan penyelesaian persoalan metodologi studi Islam dalam kajian tasawuf. Ini adalah analisis persoalan penyelesaian dalam metodologi studi Islam kajian ilmu tasawuf. Kehadiran tasawuf di tengah kehidupan modern sesungguhnya berusaha menjawab persoalan krisis moral dan spiritual yang diakibatkan oleh paham modernisme yang lebih mengedepankan akal ketimbang spiritual. Padahal sejatinya keduanya mesti seiring sejalan karena keduanya sama sekali tidak bertentangan, melainkan saling mengisi dan melengkapi kekurangan masing-masing. Sulit dibayangkan jika nilai-nilai agama hanya mengedepankan nalar dan akal, demikian pula jika hanya mengakui dimensi spiritual. Oleh karena itu, dimensi spiritual merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar, terutama pendidikan agama Islam sebagai pelengkap dari dimensi jasmani yang sudah lama berkembang.
Yang selanjutnya adalah penyelesaian. Asumsi dasar tentang manusia yang terdiri dari aspek jasmani dan rohani, material dan spiritual adalah dimensi yang lengkap yang dapat menjadi alternatif bagi manusia modern mengatasi penyakit moral dan spiritual. Keduanya sejatinya berjalan seiring, saling melengkapi melalui dimensi spiritual manusia, dituntut untuk kembali ke pusat eksistensi melalui dakwah atau cita rasa hati, musyahadah atau menyaksikan dan ma'rifah atau mengenal segala yang tidak tampak dari sisi eksternal. Pendidikan tasawuf merupakan pendidikan diri yang harus dilakukan dengan usaha-usaha yang sungguh-sungguh terhadap aspek moral dan spiritual. Selanjutnya adalah kesimpulan persoalan penyelesaian metodologi studi Islam dalam kajian ilmu tasawuf. Selanjutnya adalah kesimpulan persoalan penyelesaian metodologi studi Islam dalam kajian tasawuf. Tasawuf dalam kajian metodologi studi Islam berarti sebuah konsep akhlak atau etika yang bisa digunakan sebagai pendekatan dalam mengkaji Islam. Tasawuf merupakan salah satu bidang studi Islam yang memutuskan perhatian pada pembersihan aspek rohani manusia yang selanjutnya dapat menimbulkan akhlak mulia. Pembersihan aspek rohani atau batin ini selanjutnya dikenal sebagai dimensi historik dari diri manusia. Terdapat 3 dasar teoritis metodologi studi Islam dalam kajian tasawuf yang saya ambil, yakni secara historis, sosiologis, dan filologis. Yang pertama adalah kajian historis terhadap tasawuf biasanya sangat menekankan pada kronologi perkembangan pemikiran dan gerakan berdasarkan tanggal dan periode. Yang kedua adalah secara sosiologis, mengkaji sufisme sebagai fenomena sosial atau kemasyarakatan. Karena itu, pendekatan sosiologis mencakup pendekatan sosiologi dan antropologi. Yang terakhir adalah secara filologis. Pertama-tama harus ada naskah yang harus diteliti, dan akan lebih baik kalau naskah itu umumnya tua dan jumlahnya lebih dari satu agar bisa dilakukan perbandingan. Kajian filologis tidak sekedar bertujuan memproduksi naskah yang dianggap sebagai salina yang paling tepat, tetapi juga mencoba untuk membersihkan keterangan lebih jauh dan bisa dipahami oleh pembaca. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.